Pertama-tama akan dilakukan running software untuk dynamic programming, lebih tepatnya untuk knapsack problem. Number of itemnya 10 karena produk yang digunakan ada 10. Lalu langsung saja dimasukkan nama-nama produknya. Lalu untuk units available kita masukkan dengan unit tersedianya. Dengan kapasitas maksimum armadanya sebesar 115. Lalu untuk unit capacity required itu adalah berat per lusinnya. Lalu untuk return function ini adalah eh, harga dari per lusin tiap produk. Setelah itu langsung aja kita solve the problem. Langsung aja di solve the problem. Kalau ini adalah output yang dihasilkan. Untuk decision quantity berarti hijab Shafira membeli sebanyak 19 unit. Lalu total item return value ini adalah harga yang dikeluarkan untuk membeli 19 unit dari hijab Shafira yaitu sebanyak 6.840.000. Lalu untuk capacity level sebesar 39. Untuk Pashmina Mezora yang dibeli juga sebanyak 12 unit dengan harga yang dikeluarkan sebanyak 3.456.000. Lalu Kimar Masya
Yang dibeli sebanyak 1 unit dengan harga 252.000. Lalu untuk value yang dihasilkan yaitu sebesar 10.548.000. Nah, untuk selanjutnya kita analisis daripada input untuk metode shortest route. Nah, yang pertama, kita harus menggambar dulu graf terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menggambar graf yang akan saya gunakan, yaitu ada dari notnya itu ada 11, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah berhubungan semua sampai ke not 11. Nah, ini angkanya juga sudah saya sesuaikan berdasarkan jarak-jarak yang sebenarnya. Saya menggunakan rute dari Bandung sampai Surabaya. Nah, dari rute-rute ini kita masukkan ke software ComQM. Nah, caranya itu kita menggunakan di sini kita modul tree-nya kita pilih network, lalu kita pilih yang shortest route. Nah, kita pilih no branchingnya. Oke. Nah, ini. Nah, kita pilih branchingnya itu 11. Kenapa? Karena node itu ada 11. Kalau kita pilih di sini originnya satu karena kita mulai dari satu, terus destinasinya kita pilih 11 karena tadi di akhir ini itu berakhir di 011. Lalu kita masukkan di sini A B C sampai sampai X, lalu kita start node-nya itu seperti ini. Contohnya satu kedua itu 96, satu ketiga itu 139. Nah, ini kita masukkan di sini seperti satu dan 3 di sebenarnya 139. Lalu di sini satu ke 4 itu desainnya 358. Lalu di sini desainnya dari satu ke 5 itu 494. Lalu 2 ke 6 ini 2 ke 6 itu desainnya 481 dan seterusnya. Nah, ini disesuaikan, kita sesuaikan semua kayak 2 ke 7, 2 ke 8, lalu selanjutnya 3 ke 6. Ini harus urut ya. Nih, dia urut dari 3, lalu 4, lalu 5, lalu 6, baru 7, 8, 9, lalu berakhir di 10. Hanya memiliki satu, 9 hanya satu, dan juga 10 hanya satu. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan semua not-notnya, ini kita pencet di sini solve. Nah, lalu yang kita lihat daripada outputnya itu adalah dari output daripada network result atau jaringan yang paling optimal. Di sini terlihat bahwa yang terpilih itu ada dari node-nya itu, yang kita pilih itu ada 1 ke 4, lalu 4 ke 8, 8 ke 9, lalu 9 ke 11 dengan total jarak yang ditempuh yaitu 738 km. Nah, untuk di wordnya untuk daripada hasilnya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah graf rute akhir berdasarkan output tersebut. Tadi kan kita milih dari 1 ke 4, lalu 4 ke 8, 8 ke 9, dan dari 9 ke 11. Baik, kita next ke software selanjutnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan running software untuk materi Aoki. Hari operasinya kita pakai di 286 hari per tahun. Untuk permintaan bulanannya kita bisa dari permintaan tahunan dibagi dengan 12. Kalau untuk harga per kilogramnya yaitu 30.000. Untuk biaya pemesanan ada di 4.000. Untuk service level ada di 0,97. Kalau untuk nilai Z-nya ada di 1,88 berdasarkan tabel Z yang ada. Lalu untuk biaya simpan ada di 2.000. Untuk lead time-nya kita memakai 2 hari. Lalu untuk rata-rata lead time, yaitu dari uh, lead time dibagi dengan hari operasi per tahun. Begitu juga dengan yang produk pashmina dan juga produk khimar.
Mas, kenapa? Untuk hari operasi per tahun untuk ketiga produk yang digunakan adalah sama, yaitu sebanyak 286 hari. Lalu untuk rata-rata permintaan bulanan didapatkan dari permintaan tahunan dibagi dengan 12. Lalu untuk harga per kilogram yang dipakai adalah sebesar 24.000, biaya pemesanan 3.000. Untuk service level yang digunakan sama, yaitu 0,97. Nilai Z juga yang dipakai sama, yaitu 1,88. Dan untuk biaya simpan yaitu sebesar 2.000. Untuk lead time yaitu sebanyak 2 hari. Untuk rata-rata lead time didapat dari lead time dibagi dengan hari operasi per tahun. Lalu begitu juga untuk produk Kimar Masya. Untuk Kimar Masya, harga per kilogramnya menggunakan 21.000. Untuk biaya pemesanan digunakan sebanyak 3.000. Untuk service level sama. Untuk biaya simpan yang digunakan yaitu di Rp1.500. Untuk lead time 2. Untuk rata-rata lead time didapat dari lead time dibagi dengan 12. Baik, sekarang kita akan menghitung manual EOQ dengan menggunakan Excel seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini terdapat data mentah, demand di antara tiga produk, ada hijab, ada pasmina, dan juga ada himar. Nah, lalu bagaimana kita menghitung EOQ-nya? Yang pertama di sini ada rumusnya, dan di sini sudah jelas ada EOQ itu rumusnya akar 2 dikali D, akar 2 kali DS per H, dengan D itu demand, S itu setup cost, dan H itu adalah holding cost. Nah, di sini kan sudah terlihat di sini di D-nya itu 2076, S-nya itu 4000, dan H-nya itu 2000. Nah, dengan rumus yang kita pakai di sini, nah ini rumusnya sudah kita pakai di sini, yang sudah kita hitung rumusnya. Nah, ini round up sudah ditulis rumus seperti ini, itu kita dapatkan EOQ-nya sebesar 92. Lalu ada OC atau ada biaya pemesanannya itu order cost, itu ada di D per EOQ dikali S. Nah, itu bisa dilihat di sini, ada demandnya 2076 dibagi EOQ 92, lalu dikalikan oleh S-nya atau setup cost-nya. Lalu untuk HC-nya atau holding cost-nya itu rumusnya ada di EOQ per 2 itu dikali H. Sama seperti biaya pemesanan tadi, tapi bedanya ini dikalinya dengan holding cost atau harga simpan per tahunnya. Lalu ada TMC atau ini biaya totalnya berdasarkan dengan unit juga. Ini dikali unit. Ini B1 dia demandnya 2076 dikalikan dengan harga unitnya. Nah, ini harga per unitnya 30.000. Jadi TMC ini dia demand dikali harga per unit. Jadi kasarannya ini adalah total semua harga. Nah, terus kita dapatkan total inventory cost-nya itu, yaitu biaya pemesanan ditambah biaya simpan yang menghasilkan total annual cost atau total persediaan. Lalu ada total biaya atau total annual cost-nya, yaitu sebesar sum ini kita tambahkan TMC dan TAC-nya. Nah, itu bisa kita dapatkan 62 juta ini. Lalu selanjutnya juga sama pada perhitungan produk kedua, yaitu pasmina itu sama. Kita hitung EOQ-nya dulu dari sini. Di sini EOQ-nya sudah ditulis rumus akar 2 kali DS per H. Nah, lalu kita tentukan biaya pemesanannya, lalu ada biaya holding cost-nya, lalu TMC-nya atau biaya keseluruhannya itu demand dikali unit, lalu TAC-nya ini biaya holding cost ditambah biaya order cost, lalu total biayanya di sini. Ini dari TMC tambah TAC ini menghasilkan total biaya ini. Lalu hal yang sama juga berlaku pada produk ketiga, yaitu himar. Kita hitung dulu EOQ-nya yang pertama, lalu kita hitung OC-nya, baru HC-nya, lalu kita bisa dapatkan TAC di sini. Sedangkan untuk TMC ini kita bisa dapat dari total demand yang kita punya dikali harga per unitnya ini. Nah, ini harga per unitnya 24.000, 24.000, 21.000, dan juga
30.000. Untuk keterangan rumusnya ada di sini tadi yang sudah saya jelaskan. S itu biaya pesan, D itu jumlah kebutuhan atau demand-nya yang sudah ada di data tadi, dan H ini adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, Lalu selanjutnya saya akan melakukan running software di software POM-CM untuk metode EOKI. Yang pertama untuk hijab. Untuk demand rate yang kita gunakan yaitu di 2076, lalu untuk ordering cost-nya ada di 4.000, untuk holding atau carrying cost-nya ada di 2.000, lalu untuk unit cost-nya ada di 30.000. Lalu selanjutnya kita langsung bisa solve. Di sini ada dua solution, yaitu ada inventory result dan juga ada cost curve. Untuk inventory result, jadi untuk optimal order quantity-nya didapatkan di 91,13, lalu untuk annual setup cost-nya ada di 91.126 rupiah, dan juga annual holding cost-nya ada di 91.126 rupiah, dengan total inventory cost ada di 182.252 rupiah. Lalu untuk total cost including units-nya ada di 6.262.250 rupiah. Lalu untuk cost curve-nya, di sini untuk order quantity-nya didapatkan di 91,13 dengan biaya ada di 182.252 rupiah. Lalu selanjutnya untuk Pashmina Mezora, untuk demand rate-nya ada di 2464. Lalu untuk ordering cost-nya ada di 3.000. Untuk holding atau carrying cost-nya juga ada di 2.000. Untuk unit cost ada di 24.000. Sini didapatkan untuk optimal order quantity-nya ada di 85,98. Lalu untuk annual setup cost dan annual holding cost ada di 85.976 rupiah. Dengan total cost ada di 171.953 rupiah. Lalu untuk cost curve didapatkan untuk order quantity-nya ada di 85,98 dengan biaya 171.953,48. Lalu selanjutnya untuk produk Dimar Masya, untuk demand rate-nya menggunakan 2.866, untuk setup atau ordering cost-nya ada di 3.000, untuk holding atau carrying cost-nya ada di 1.500, dan untuk unit cost-nya ada di 21.000. Lalu di sini didapatkan untuk inventory result di optimal order quantity didapatkan sebesar 107,07 dengan annual setup cost dan holding cost ada di 80.302 dengan total inventory cost ada di 160.605. Lalu untuk cost curve-nya order quantity-nya berada di 107,07 dengan biaya 160,605. nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke analisis, yang pertama kita akan running dulu dari metode continuous review yang lanjutan dari EOKI. Yang pertama itu kita ambil data dulu dari Excel. Di sini kita langsung aja kita menggunakan di sini software WinCashB. Nah, ini softwarenya. Ini kita menggunakan yang inventory teori dan sistem. Nah, untuk datanya sendiri ini kita ambil daripada Excel seperti ini. Ini saya sudah isi datanya. Ini didapatkan dari data demand di demand per tahun. Lalu ada standar deviasi 52,97 yang didapatkan dari standar deviasi dari demand lalu dikali oleh akar 12. Lalu didapatkan juga order setup cost-nya di sini 3.000. 30.000 untuk harga ininya. Order setup cost-nya itu ada di 3.000. Di sini harusnya 3.000. Lalu di sini ada holding cost-nya itu ada di 1.200. Lalu di sini ada ini kita pakai 100%. Lalu unit back ordernya itu 30.000. Lalu cost value-nya itu adalah rata-rata daripada lead time yang ada di sini yaitu 0,006993. Nah, ini kita solve. Kita pilih yang
solve the optimal, lalu kita solve. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Yang diketahui optimal reader point-nya itu sebanyak 27,28. Lalu di sini udah IOQ-nya itu ada 103. Lalu ada total daripada inventory relevant cost-nya sebesar 1.390.000 ini. Nah, selanjutnya kita running yang produk kedua, yaitu Pasmina Mezora. Ini sudah saya simpan Pasmina. Nah, ini oke. Nah, ini data itu sama, data itu didapat daripada Excel yang ada di sini. Demand itu diambil dari sini, dari sum daripada demand, lalu ada lalu ada harga per unitnya itu kita ambil di sini 24.000, lalu setup cost-nya 3.000, lalu ada biaya simpannya itu 2.000, yang sesuai sudah di sini 3.000, lalu apa ini 1.500, dan juga cost of value-nya itu didapat dari rata-rata lead time. Rata-rata lead time itu tadi sama kita memakai semua produknya ini berdelamnya 2 hari, dan otomatis rata-rata itu akan sama semua. Jadi di sini kita sudah masukkan semua data dari Excel. Standar deviasi juga sama. Ini didapat dari standar deviasi ini dari total demand ini dikali akar 12. Oh sorry, ini untuk produk dari Himar Masya harusnya. Nah ini dari produk Himar Masya. Permintaan per tahunnya 2.866. Nah ini 2.866. Sudah selesai semua oleh Excel, lalu kita run, lalu kita solve. Nah di sini kita dapatkan output yang akan kita analisis nantinya. Lalu selanjutnya untuk produk ketiga, yaitu Pasmina Mezora. Ini kita load problem aja langsung. Pasmina berarti yang ini. Nah ini untuk Mezora belum tersave, jadi kita otomatis aja. Kita yang Mezora Pasmina ini outputnya 2464. Lalu setup ordernya itu ada di setup ordernya 3000. Oh salah, setup ordernya 3000. Lalu ada unit holdingnya di 2000. Terus ada unit sorted cost per year-nya. Ini kita biarin aja. Oh ini salah, ini harusnya ini salah, bukan ini. Yes. Harusnya kita coba di sini aja cek. Nah di sini kita ubah demand-nya itu 2464. Terus order tadi 3000. Unit holdingnya ada di 1500. Oh 2000. Terus biaya per unitnya itu di 24.000. 24. Ini samain unit back ordernya 24.000. Terus ini sama 0,06. Lalu standar deviasinya ada di 136.52. 136. Di sini pakainya koma itu titik ya. Kalau dibaca koma itu nanti dia outputnya akan berbeda. Kita solve. Nah didapatkan output yang akan kita analisis nanti. Nah selanjutnya itu kita akan merunning daripada integer. Integer ini kita menggunakan Tora dan juga Excel. Yang pertama-tama ini kita gunakan Excel terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa input dulu daripada harga dari setiap produknya. Nah, modelnya ini adalah kita harga belinya itu berapa. Jadi di sini ada Hijab Safira 30.000, Mezora itu 24.000, Himar Masya itu ada di 21.000. Dengan kapasitas maksimumnya ini tinggal di sama aja daripada 3 produk ini. Dan juga rak etalasenya itu muat untuk menampung hijab ini 100, Pasmina ini 70 pieces, dan juga Himar ini 110 pieces. Nah untuk kapasitas maksimumnya sendiri itu sama seperti tadi, tinggal di sum aja. Lalu untuk laba per unitnya ini didapatkan, ini ada 7.500, 6.000, dan juga 5.250. Yang laba ini dijadikan sebagai fungsi tujuan untuk mendapatkan berapa sih nilai variabel keputusan yang optimal untuk mendapatkan keuntungan yang paling maksimum. Nah ini caranya, kita langsung aja ke data. Lalu kita pencet yang ini, kita menggunakan solver pada Excel. Langsung kita solver. Lalu di sini optionnya
Ini kita jangan lupa pilih untuk show iterasi result. Kita oke, lalu kita solve. Nah ini kita continue nya 1 2 3 4 5 6. Nah software sudah berhasil memecahkan solusi optimal yang didapatkan, yaitu variabel keputusannya ini masing-masing untuk produknya itu satu dengan keuntungan maksimum yaitu 18.750. Nah selanjutnya kita lakukan running pada menggunakan software. Nah ini pilih integer programming, ini kita pilih select existing file aja karena filenya udah ada. Nah ini filenya. Nah, sebagai berikut. Ini kan sudah ada filenya nih, ada hijab, ada pasmina, ada himar, dan inputnya itu sama seperti tadi. Itu seperti masing-masing ini dari laba unit, lalu ini apa? 6.000, 5.250 ini didapatkan dari laba unit per produknya. Nah, ini kosong satu ini daripada tadi model awal, lalu yang kedua ini itu kapasitas di setiap raket alase. Lalu di sini kita RHS-nya itu dari kita ambil dari kapasitas maksimum, karena ini fungsi tujuannya maksimum kan, kita menggunakan kurang dari sama dengan. Nah ini kita menggunakan variabel itu ada 3 dan constraint itu ada 2. Nah di sini kita langsung aja solve menu, kita nggak usah save karena kita tadi udah punya datanya. Lalu kita pencet solve problem. Nah, kita pergi ke go to output screen. Lalu di sini ada 2 output, kita bisa pilih yang automated BNB ini untuk melihat iterasi itu secara langsung atau total ya. Jadi kita nggak usah lihat branch and boundnya itu gimana. Jadi kita langsung dapat di sini optimal itu diverifikasi ke iterasi 15, tapi dia sudah didapatkan fungsi tujuannya itu di iterasi ke-12. Nah, ini bisa didapatkan ke iterasi 12 itu didapatkan salah satu dan itu adalah yang paling optimal. Lalu untuk melihat percabangan atau branch and boundnya, kita bisa menggunakan user guide BNB. Nah, ini caranya itu kita klik yang hijau ini, lalu kita klik yang ini, yang desimal. Karena syarat dari integer itu adalah tidak boleh ada bilangan desimal. Lalu kita pencet yang hijau ini. Nah, kita pencet terus pokoknya. Kita pencet terus yang ini. Pokoknya kalau yang ada hijau ini berarti dia masih ada branching ya, teman-teman. Berarti di sini kita pencet terus yang hijau. Nah, percabangannya sudah selesai sampai di percabangan ke 15 dan ketemulah hasil optimal yang ini yang berada di iterasi ke-12 dan dilambangkan di software Tora ini berwarna pink yang statusnya itu current best solusi atau didapatkan solusi terbaik. Nah, itu hasil pada outputnya ini sama seperti Excel, yaitu didapatkan hijab Safira ini sebaiknya kita memesan itu sebanyak 1, pasmina itu 1, dan juga himar itu 1 agar menghasilkan keuntungan yang maksimal atau best bondnya sebesar 18.750. Nah, daripada kedua software ini berarti dapat dikatakan bahwa perhitungan Excel, perhitungan manual dan juga software itu valid karena keduanya itu menghasilkan output yang sama. Nah, sekian daripada running software, daripada continuous review dan juga integer. Selanjutnya ini kita akan melakukan analisis daripada outputnya yang secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 78 sesi Rabu 2. Jadi, hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar optimasi industri yang telah kami kerjakan yang berjudul Optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada UMKM dodolan hijab menggunakan dynamic programming, integer programming, EOK, continuous review, dan juga analisis rute jaringan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Safitri dengan NPM 24032011116 dari kelompok 78 sesi Rabu 2. Aduh, Kenapa? iya, iya. Sorry, aku baca tadi. Sorry. Ya udah, kamu ngomong aja sekarang, ntar aku cut. Perkenalkan, nama saya Marvin Hendra dengan NPM 240 320 10 10115 dari sesi Rabu 2, kelompok 78.
Untuk latar belakangnya, industri fashion muslim di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya permintaan dan persaingan usaha yang semakin ketat. UMKM dodolan hijab sebagai pelaku usaha fashion muslim perlu mengelola pemilihan produk, persediaan, distribusi, dan keuntungan secara optimal agar operasional perusahaan berjalan lebih efisien. Namun, adanya kendala seperti pemilihan produk yang belum optimal, risiko kelebihan atau kekurangan stok, serta rute distribusi yang belum efisien dapat mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode optimasi seperti dynamic programming, integer programming, EOK, continuous review, dan analisis rute jaringan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Melalui penelitian ini, diharapkan UMKM dodolan hijab dapat memperoleh rekomendasi operasional yang mampu meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan juga memaksimalkan keuntungan. Lalu selanjutnya untuk pendahuluan, untuk rumusan masalah, penelitian ini membahas bagaimana UMKM dodolan hijab dapat menentukan produk yang paling menguntungkan, mengelola persediaan secara efisien, serta menentukan rute distribusi yang optimal menggunakan metode optimasi. Lalu untuk tujuannya sendiri, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pemilihan produk, kebijakan persediaan, dan rute distribusi terbaik agar operasional UMKM dodolan hijab menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Lalu untuk manfaat, penelitian ini bermanfaat sebagai dasar rekomendasi bagi UMKM dodolan hijab dalam mengambil keputusan berbasis data untuk menekan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Lalu untuk batasan masalah, penelitian ini hanya berfokus pada UMKM dodolan hijab untuk fashion muslim, serta metode dynamic programming, integer programming, EOK, continuous review, dan analisis rute jaringan. Lalu untuk asumsi-asumsi, penelitian ini mengasumsikan permintaan stabil, biaya konstan, data valid, serta kapasitas pemesanan, penyimpanan, dan distribusi tersedia selama periode penelitian. Untuk tinjauan pustaka, optimasi sendiri yaitu proses menentukan solusi terbaik, baik memaksimalkan keuntungan maupun meminimalkan biaya. Untuk dynamic programming yaitu metode penyelesaian masalah secara bertahap dengan memecah masalah besar menjadi submasalah. Untuk integer programming yaitu metode optimasi dengan variabel keputusan berupa bilangan bulat seperti jumlah produk atau unit produksi. Untuk analisis rute jaringan yaitu metode untuk menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis agar biaya pesan dan biaya simpan minimum. Lalu untuk EOQ yaitu metode untuk menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis agar biaya pesan dan biaya simpan minimum. Lalu selanjutnya ada WinQSB yaitu software untuk membantu penyelesaian masalah optimasi, persediaan jaringan, dan pengambilan keputusan. Untuk Microsoft Excel yaitu aplikasi untuk mengolah data, menghitung, membuat tabel, grafik, dan juga analisis data. Untuk Tora yaitu software riset operasi untuk menyelesaikan masalah program linier, simplex, transportasi, dan juga jaringan. Untuk POMQM yaitu software untuk menyelesaikan masalah manajemen operasi seperti optimasi, persediaan, transportasi, dan juga peramalan. Lalu selanjutnya untuk metodologi, waktu dan tempat pelaksanaan, observasi dan pengambilan data penelitian dilakukan secara langsung di UMKM Dodolan Hijab yang berlokasi di klaster Osbornia, Jalan Green Semanggi Mangrove, Blok D30 Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei pukul 11 sampai 12 WIB untuk memperoleh data operasional terkait pemilihan produk, persediaan, distribusi, dan juga keuntungan. Lalu untuk data rute perjalanan distribusi, data yang digunakan dalam rute graf perjalanan distribusi terdiri atas 11 not yang merepresentasikan lokasi awal, kota perantara, dan juga lokasi tujuan akhir. Not 1 merupakan PT Safo Corporation di Bandung sebagai titik awal distribusi. Selanjutnya not 2 merupakan Karawang, not 3 merupakan Cirebon, not 4 merupakan Semarang, not 5 merupakan Yogyakarta, not 6 merupakan Solo, not 7 merupakan Madiun, not 8 merupakan Mojokerto, not 9 merupakan Gresik, not 10 merupakan Sidoarjo, dan not 11 merupakan PT Safo Corporation yang berada di Surabaya sebagai titik tujuan akhir distribusi. Pada graf tersebut, setiap garis berarah menunjukkan hubungan perjalanan dari satu not ke not berikutnya. Sedangkan angka yang tertera pada setiap garis menunjukkan jarak perjalanan antar not dalam satuan kilometer. Lalu selanjutnya untuk data permintaan produk dalam setahun, untuk produk hijab Shafira, data permintaan hijab pada bulan Januari sebanyak 168 pieces, pada Februari 174 pieces, pada bulan Maret 200 pieces, pada April 168 pieces, pada Mei 168 pieces, pada Juni 192 pieces, pada Juli 144 pieces, pada Agustus 168 pieces, pada September 172 pieces, pada Oktober 160 pieces, pada November 170 pieces, pada Desember 192 pieces. Begitu juga untuk produk Pashmina Mezora dan Khimar Masya. Lalu selanjutnya untuk data keterbatasan pada perusahaan.
PT Safco Corporation menyediakan tiga jenis produk, yaitu produk hijab Shafira, produk Pashmina Mezora, produk Himar Masya, dengan laba masing-masing sebesar 7.500, 6.000, dan juga 5.250 per pieces. Dalam proses penjualannya, perusahaan memiliki keterbatasan pada beberapa aspek, yaitu modal dan rak etalase. Untuk produk hijab Shafira dibutuhkan modal sebesar 30.000 dan kapasitas rak etalase sebesar 100. Sementara itu untuk produk Pashmina Mezora dibutuhkan modal sebesar 24.000 dan kapasitas rak etalase sebesar 70. Produk Himar Masya membutuhkan modal sebesar 21.000 dan kapasitas rak etalase sebesar 110. Kapasitas maksimum yang tersedia pada perusahaan adalah sebesar 75.000 untuk modal dan 280 untuk rak etalase. Lalu untuk metodologi untuk flowchart mulai lalu dilanjutkan ke studi literatur dan studi lapangan, dilanjutkan ke rumusan masalah, dilanjutkan ke tujuan penelitian, lalu dilanjutkan ke identifikasi variabel operasional, dan dilanjutkan ke pengumpulan data yang ada 19 pengumpulan data. Untuk pengolahan datanya menggunakan metode dynamic programming yang menggunakan software WinQSB, lalu metode shortest route menggunakan software POMQM, lalu metode economic order quantity dan continuous review menggunakan software Excel, POMQM, dan WinQSB. Lalu untuk metode branch and bound menggunakan software Excel dan juga Tora. Lalu dilakukan uji validasi, lalu lanjut ke hasilan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Lalu untuk input data dan output data dari dynamic programming, untuk input data terdapat bahwa 10 item dengan nilai maksimum kapasitas sebesar 115. Data yang dimasukkan terdiri dari hijab Shafira dengan unit tersedia 20, unit capacity required 4, dan return function 360.000. Bergozoyan 16 unit, unit capacity required 2, dan return function 150.000. Pashmina Mezora 12 unit capacity required 3, dan return function 288.000. Chiput and Cyclo 9 unit capacity required 2, dan return function 120.000, serta hijab sajadah 11 unit capacity required 4, dan return function 264.000. Lalu yang terakhir, Pashmina Grande Mustafa 10 unit capacity required, dan return function 200.000. Data tersebut menjadi input awal untuk proses perhitungan knapsack problem guna memperoleh kombinasi item dengan return function paling optimal. Lalu output yang didapat bahwa peroleh maksimum capacity sebesar 115 dapat digunakan seluruhnya hingga capacity left menjadi 0. Item yang terpilih yaitu hijab Shafira sebanyak 19 unit dengan return function 360.000, item return value 6.840.000, dan capacity left 39. Pashmina Mezura sebanyak 12 unit dengan return function 288.000, item return value 3.456.000, dan capacity left 3, serta Himar Masya sebanyak 1 unit dengan return function 252.000, item return value 252.000, dan capacity left 0. Lalu selanjutnya untuk input data dan output data dari shortest route. Input data shortest route terdapat 24 jalur dari branch A sampai X. Branch A, B, C, dan D menghubungkan node 1 ke node 2, 3, 4, dan 5 dengan distance 96, 139, 358. Semua data ini digunakan untuk menentukan rute dengan distance minimum dari origin menuju destination. Lalu output data dari network result didapatkan bahwa distribusi paling optimal dari origin node 1 menuju destination node 11 memiliki total distance sebesar 738. Jalur terpendek yang dipilih yaitu branch C dari node 1 ke node 4 dengan distance 358, kemudian branch M dari node 4 ke node 8 dengan distance 308, kemudian dari branch U dari node 8 ke node 9 dengan distance 51, dan dilanjutkan dari branch W dari node 9 ke node 11 dengan distance 21 dengan hasil akhir 738. Jika dikaitkan dengan lokasi distribusi, rute tersebut dimulai dari PT Shafco Corporation yang berada di Bandung menuju Semarang, dilanjutkan ke Mojokerto, kemudian Gresik, dan berakhir di di UMKM Dodolan Hijab yang berada di Surabaya. Dengan demikian, rute yang didapatkan yaitu dari 1, 4, 8, 9, 11 menjadi rute distribusi paling efisien karena memiliki total distance minimum sebanyak 738. Baik, selanjutnya untuk output daripada economic order quantity dan continuous review. Yang pertama kita eh, analisis dulu input datanya. Berdasarkan input data EOKI, produk hijab Safira pada Excel dan POMQM pada gambar yang tersedia diketahui bahwa total permintaan atau demand rate sebesar 2.076 pieces per tahun dengan rata-rata
permintaan bulanan sebesar 173 pieces dan rata-rata permintaan harian sekitar 7,26 pieces atau 7 pieces per hari. Perusahaan beroperasi selama 286 hari per tahun dengan lead time pemesanan selama 2 hari. Biaya yang digunakan meliputi harga produk atau unit cost sebesar 30.000 per pieces, biaya pemesanan atau ordering cost sebesar 4.000 per order, dan biaya simpan atau holding cost sebesar 2.000 per pieces per tahun. Selain itu, digunakan juga service level di sini sebesar 97% dengan nilai Z yang didapatkan yaitu 1,88 dengan rata-rata lead time dalam satu tahun sebesar 0,006 993. Data tersebut menjadi dasar perhitungan metode EOKI untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan mengendalikan persediaan produk hijab Safira secara lebih efisien. Selanjutnya input data daripada Pasmina Mezuro. Berdasarkan hasil input pada software POMQM, diketahui data yang digunakan dalam perhitungan economic order quantity meliputi ada demand rate sebesar 2.464 pieces, setup setup cost atau biaya order sebesar 3.000 pieces, dan ada holding cost atau biaya simpan sebesar eh 2.000 pieces. Oh, 2.000 rupiah per tahun. Lalu ada unit costnya itu sebesar 24.000 per pieces. Data-data ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan EOQ untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal sehingga biaya persediaan dapat dikendalikan secara lebih efisien. Berdasarkan hasil input data pada software POMQM dan Microsoft Excel pada produk Himar Masya, diketahui bahwa total permintaan produk Himar Masya adalah sebesar 2.866 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan sebesar 238,83 pieces atau kita bulatkan menjadi 239 pieces. Parameter yang digunakan dalam perhitungan meliputi biaya pemesanan sebesar 2.000 per order. Lalu biaya simpan yang digunakan yaitu 1.500 rupiah per pieces per tahun. Harga produk sebesar 21.000 per pieces dan lead time yang didapatkan yaitu pemesanannya selama 2 hari serta service level yang digunakan 97% dengan nilai Z sebesar 1,88 dan rata-rata lead time sebesar 0,006993 per tahun. Nah, lead time untuk ketiga produk ini kita gunakan sama yaitu 2 hari serta rata-rata lead time itu adalah sama. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam penerapan metode EOKI dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal, waktu pemesanan kembali, serta pengendalian persediaan produk Himarmasya secara lebih efisien. Selanjutnya kita analisis output daripada EOKI dari produk hijab Safira. Berdasarkan hasil perhitungan metode EOKI diperoleh jumlah pemesanan optimal produk hijab Safira yaitu sebesar 91 pieces setiap kali pesan dengan frekuensi pemesanan sekitar 22,78 kali atau kita bulatkan menjadi 23 kali per tahunnya. Hasil tersebut menunjukkan keseimbangan antara annual setup cost sebesar 91.126 rupiah dan annual holding cost sebesar 91.126 rupiah sehingga total inventory cost itu menjadi minimum yaitu didapatkan sebesar 182.252 rupiah. Selain itu total biaya pembelian produk selama 1 tahun itu didapatkan sebesar 62.280.000 dengan total keseluruhan biaya mencapai 62.462.250 rupiah. Grafik EOKI juga menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pemesanan, maka biaya pemesanan akan semakin menurun dan biaya penyimpanan akan semakin meningkat. Sehingga titik optimal berada pada jumlah pemesanan yaitu 91 pieces atau kita bulatkan menjadi 92 pieces karena dapat menghasilkan total biaya persediaan yang paling efisien. Selanjutnya pada output EOKI untuk produk Pasmina Mezuro. Berdasarkan hasil perhitungan metode EOKI, diperoleh jumlah pemesanan optimal untuk produk Pasmina Mezuro ini sebesar 85,98 pieces atau kita bulatkan sekitar 86 pieces setiap kali pemesanan dengan frekuensi pemesanan sekitar 28 sampai 29 kali per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara annual setup cost didapatkan sebesar 85.976 rupiah dan annual holding cost sebesar 85.976 rupiah sehingga didapatkan total inventory cost menjadi minimum yaitu sebesar 171.953 rupiah.
Selain itu didapatkan juga total biaya pembelian produk selama 1 tahun sebesar 59.136.000 dengan total keseluruhan biaya mencapai 59.307.950 rupiah. Grafik LOQ juga menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pemesanan, maka biaya pemesanan akan semakin menurun. Sedangkan biaya pemesanan biaya penyimpanan meningkat, sehingga titik optimal berada pada jumlah pemesanan yaitu 85,98 atau kita bulatkan menjadi 86 pieces karena menghasilkan total biaya persediaan yang paling efisien. Selanjutnya untuk output EOKI pada produk Himar Masya. Berdasarkan hasil perhitungan metode EOKI diperoleh jumlah pemesanan optimal produk Himar Masya itu sebesar, aduh ini belum diubah, kenapa sih? Jadi aku ganti-ganti aja, Mot. Di pause dulu Iya, aja, iya. Vin. Gak usah. Nanti gue ganti. Nanti dikat. Nanti dikat aja. Berdasarkan hasil perhitungan metode EOKI produk daripada Himar Masa diperoleh yaitu sebesar 107 per pieces atau sekitar kita bulatkan menjadi 108 per pieces setiap kali pemesanan dengan frekuensi pemesanan itu sekitar 26,777 kali atau kita bulatkan menjadi 27 kali setiap tahunnya. Hasil tersebut menunjukkan keseimbangan antara annual setup cost sebesar 80.302 rupiah dan juga annual holding cost-nya sebesar 80.302 rupiah yang menghasilkan total inventory cost menjadi minimum yaitu 160.605 rupiah. Selain itu didapatkan juga total biaya pembelian produk selama 1 tahun sebesar 60.186.000 dan menghasilkan total keseluruhan biaya mencapai 60.346.611 rupiah. Grafik EOQ juga menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pemesanan, maka biaya pemesanan akan menurun, sedangkan biaya penyimpanan akan meningkat, sehingga titik optimal berada pada jumlah pemesanan sebanyak 107 pieces atau kita bisa bulatkan menjadi 108 pieces karena dapat menghasilkan total biaya persediaan yang paling efisien untuk pengendalian persediaan produk Pasmina Himar Masya. Next. Baik, untuk selanjutnya ada output data daripada continuous review dari produk hijab Safira. Berdasarkan hasil analisis daripada metode ini, didapatkan bahwa pada produk hijab Safira diperoleh reorder point yang optimal sebesar 26 pieces atau kita bisa bulatkan menjadi 27 pieces dan optimal order quantity sebesar 92 pieces setiap kali pemesanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya melakukan pemesanan Vin, kembali saat persediaan. rename loh, Mas Tikom. Nah, iya. Simbal. Hah? Kok tadi kayaknya udah, aku bukan tadi udah habis ini ya. Loh, tai lah. Orang udah kubah kok tadi. Lama betul. Dah, ulang-ulang. Baik, selanjutnya untuk output daripada continuous review pada produk hijab Safira didapatkan bahwa pada produk hijab Safira diperoleh reader point optimal sebesar 26 pieces dan optimal order quantity sebesar 92 pieces setiap kali pemesanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya melakukan pemesanan kembali saat persediaan mencapai 27 pieces dengan safety stock sebesar 12 pieces untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan selama lead time. Selain itu, total order cost yang didapatkan itu sebesar 89.853.000. Total holding cost sebesar 116, oh sorry, 89.853.000. Total holding cost sebesar 116.798 rupiah dan total shortage cost sebesar 2.002.602 rupiah sehingga total inventory relevan cost mencapai 209.254 rupiah. Nilai shortage during real time yang hanya sebesar 0,2968 juga menunjukkan bahwa risiko kekurangan persediaan itu relatif kecil. Dengan demikian, kebijakan continuous review tersebut dinilai mampu meminimalkan total biaya persediaan sekaligus dapat menjaga ketersediaan stok produk hijab Safira secara lebih efisien. Selanjutnya pada produk Pasmina Mezura. Berdasarkan hasil analisis metode ini didapatkan bahwa produk
Pasmina Majora diperoleh render point sebesar 48,58 pieces atau kita bulatkan menjadi 49 pieces dan optimal order quantity-nya itu ada di 89 pieces setiap kali pemesanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya melakukan pemesanan kembali saat persediaan mencapai 49 pieces dengan safety stock sebesar 31 pieces untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan selama lead time. Selain itu, total order cost yang didapat yaitu sebesar 82.807 rupiah, total loading cost sebesar 152.097 rupiah, dan total shortage cost sebesar 6.720 rupiah. Sehingga total inventory relevant cost dapat mencapai 241.505 rupiah. Nilai shortage during lead time yang hanya sebesar 0,3023% menunjukkan bahwa risiko kekurangan persediaan itu relatif kecil. Dengan demikian, kebijakan ini dinilai mampu meminimalkan total biaya persediaan sekaligus dapat menjaga ketersediaan stok produk pasmina secara lebih efisien. Selanjutnya pada produk Himar Masya. Berdasarkan hasil analisis, metode ini diperoleh order point optimal sebesar 38 pitches dan optimal order quantity-nya itu sebesar 109 pitches setiap kali pemesanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya melakukan pemesanan kembali saat persediaan itu mencapai di 38 pitches dengan safety stock sebesar 18 pitches untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan selama lead time. Selain itu, total order cost didapatkan sebesar 78.920.000 rupiah, total holding cost sebesar 108.882.000 rupiah, dan total shortage cost sebesar 2.843.000 rupiah. Sehingga total inventory relevant cost itu didapatkan 190.645.000 rupiah dengan nilai shortage during lead time itu hanya sebesar 0,2715% yang menunjukkan bahwa risiko kekurangan persediaan itu juga relatif kecil. Dengan demikian, kebijakan ini daripada continuous review dapat dinilai mampu untuk meminimalkan total biaya persediaan sekaligus menjaga ketersediaan stok produk Himar Masya secara lebih efisien. Selanjutnya kita analisis input data daripada integer programming. Yang pertama kita ada input data dari software Excel. Pengolahan data ini dilakukan menggunakan filter solver pada Excel dengan menggunakan metode integer programming untuk memaksimalkan fungsi tujuan Z dengan koefisien keuntungan yaitu 7.500x1, 6.000x2, dan 5.250x3 dengan subjek to dua kendala yaitu kendala modal 3.000x1, 30.000x1, 24.000x2, dan 21.000x3 dengan kurang dari kapasitas maksimumnya yaitu 75.000. Dan kendala untuk rakyat etalase yaitu 110x1, 70x2, dan 110 dan 100x3 dengan kurang dari sama dengan kapasitas maksimumnya itu 280 dengan variabel keputusan yaitu ada X2, X1, X2, dan X3 harus berupa bilangan bulat. Parameter solver dikonfigurasi dengan set objektif pada sel Z atau maksimasi by changing variable cell pada X1, X2, X3 serta subject to the constraint sesuai batasan yang ditentukan menggunakan metode simplex. Hasil solver menunjukkan bahwa solusi optimal berhasil ditemukan dengan status solver Font isolation dan seluruh constraint dan optimality condition are satisfied sehingga nilai X1, X2, X3 yang diperoleh merupakan solusi visible dan dapat optimal untuk pemasaran integer programming tersebut. Selanjutnya kita analisis input data menggunakan software Tora. Pada software Tora ini terdiri dari fungsi tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan koefisien 7.500 untuk hijab safira atau X1, 6.000 untuk pasmina mezura atau X2, dan 5.250 untuk himar masya atau X3. Serta dua kendala yang digunakan yaitu untuk kendala modal sebesar 30.000 X1, 24.000 X2, dan 21.000 X3 kurang dari sama dengan 75.000 dan kendala kendala rak etalase yaitu 100x1 ditambah 70x2 dan 110x3 kurang dari 280 yaitu kapasitas maksimumnya. Dengan batas bawah seluruh variabel keputusan sebesar 0 dan ketiganya ditetapkan sebagai bilangan bulat karena jumlah produk tidak dapat berupa pecahan. Metode tersebut kemudian diselesaikan menggunakan metode branch and bound pada Tora untuk memperoleh kombinasi nilai X1, X2, dan X3 yang optimal dalam memaksimalkan keuntungan sekaligus memenuhi seluruh batasan yang telah ditentukan. Pada output data pada software Excel kita dapatkan
bahwa diperoleh solusi optimal dengan nilai variabel keputusan X1, X2, X1 sama dengan satu, X2 sama dengan satu, dan X3 juga sama dengan satu. Yang artinya perusahaan sebaiknya memproduksi masing-masing satu pieces untuk setiap produknya. Sehingga menghasilkan keuntungan maksimum yaitu sebesar 18.750 dari sisi penggunaan sumber daya modal dan total modal yang terpakai itu sebesar 75.000 serta kapasitas rak etalase yang digunakan itu sebesar 280. Keduanya ini tepat berada pada batas maksimum yang tersedia sehingga tidak ada kendala yang dilanggar. Dengan demikian, kombinasi produksi tersebut merupakan keputusan yang paling optimal karena mampu memaksimalkan keuntungan sekaligus memenuhi seluruh batasan modal dan rangkaian etalase yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita analisis output data daripada software Tora. Berdasarkan hasil pengolahan data pada software Tora menggunakan metode brush and bound, diperoleh solusi optimal dengan nilai fungsi tujuan sebesar 18.750 dan variabel keputusan yaitu X1 sama dengan satu, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan satu. Artinya perusahaan sebaiknya memproduksi masing-masing satu pieces di setiap produknya. Proses pencarian solusi pada user guided branch and bound dimulai dari subproblem N10 dengan solusi relaksasi yang belum integer. Kemudian dilakukan serangkaian percabangan hingga beberapa subproblem dinyatakan invisible dan sebagian menghasilkan nilai di bawah lower bound terbaik. Hingga akhirnya pada subproblem N42 diperoleh solusi integer yang memenuhi seluruh kendala dengan nilai fungsi tujuan yaitu 18.750 dan ditetapkan sebagai base lower bound. Hasil ini juga dikonfirmasi pada Automate Branch and Bound dengan keterangan BNB Search Complete atau yang mengartikan kombinasi produk tersebut sudah merupakan keputusan yang paling optimal yang mampu memaksimalkan keuntungan sekaligus dapat memenuhi seluruh batasan modal dan rekayasa perusahaan. Baik, untuk hasil dari pembahasan, kita uraikan sebagai berikut. Pengolahan data UMKM pada dodolan hijab dilakukan secara integrasi menggunakan 4 metode kuantitatif, yaitu yang pertama kita menggunakan metode dynamic programming dengan pendekatan knapsack problem pada WinKSP yang menghasilkan kombinasi produk optimal dari kapasitas armada 115 kilo yaitu hijab safira sebanyak 19 lusin, pasmina mezura sebanyak 12 lusin, dan himar masya sebanyak 1 lusin dengan total return value sebesar 10.548.000. Kedua, kita menggunakan metode shortest route pada WinKSB yang menghasilkan rute distribusi optimal yaitu dari Bandung, Semarang, Mojokerto, Gresik, dan berakhir di Surabaya dengan total jarak minimum yaitu 738 km, sehingga dapat menekan biaya transportasi dalam waktu pengiriman. Ketiga, kita menggunakan metode EOKI dan juga continuous review yang menghasilkan kebijakan persediaan berbeda pada setiap produk, di mana continuous review lebih optimal untuk produk hijab safira, sedangkan EOKI lebih efisien untuk pasmina mezuro dan himar masya. Keempat, metode integer programming dengan pendekatan burst and bound pada Tora dan Excel solver menghasilkan solusi optimal dengan setiap produk yaitu S1 sama dengan X2 sama dengan S3 yang menghasilkan satu pieces per produknya dengan keuntungan maksimum sebesar Rp18.750 sehingga seluruh kendala modal dan kapasitas rak dapat terpenuhi secara optimal. Baik, untuk kesimpulan dan saran, yang pertama, pemilihan produk fashion muslim yang paling menguntungkan berhasil ditentukan menggunakan metode dynamic programming dan integer programming dengan kombinasi optimal yaitu hijab sabira sebanyak 19 lusin, pasmina sebanyak 12 lusin, dan nimar sebanyak 1 lusin yang menghasilkan total liter value sebesar 10.548.000 dari kapasitas armada yang sebesar 115 kilo. Yang kedua, kebijakan persediaan yang efisien berhasil ditetapkan menggunakan metode EOKI dan continuous review di mana EOKI terbukti lebih optimal untuk ketiga produk dengan EOKI hijab Safira yaitu sebesar 91 pieces, Pasmina itu sebesar 85 pieces, dan Himar yaitu sebanyak 107 pieces sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Lalu yang ketiga, rute distribusi paling efisien berhasil ditentukan menggunakan metode shortest route dengan jalur Bandung, Semarang, Mojokerto, Gresik, dan Surabaya sepanjang 738 km, sehingga biaya transportasi dan waktu pengiriman dapat ditekan secara signifikan. Yang keempat, hasil penerapan dari keempat metode tersebut dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan operasional UMKM dari dodolan hijab dalam meningkatkan efisiensi biaya dan keuntungan secara menyeluruh. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama, sebaiknya UMKM dodolan hijab menggunakan hasil dynamic programming dan integer programming ini sebagai acuan dalam memilih produk yang diprioritaskan. Yang kedua,
Sebaiknya UMKM duluan hijab menerapkan metode EOKI dan continuous review sesuai dengan karakteristik produk agar persediaan lebih efisien. Yang ketiga, sebaiknya UMKM duluan hijab menggunakan rute distribusi hasil sorted fruit sebagai jalur utama untuk pengiriman produk. Yang keempat, sebaiknya UMKM duluan hijab menjadikan hasil optimasi sebagai dasar sebagai evaluasi dan pengambilan keputusan operasional secara berkala. Kelompok 78, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.